Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Himawan dari kelas CF3A jurusan Teknik Informatika Politeknik TEDC Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pointer. Oke, langsung saja. Apa sih pointer itu? Pointer adalah sebuah variabel yang berisi alamat memori dari variabel yang lain. Pointer nantinya akan bisa mengakses data yang ada di suatu alamat memori. Nah, apa sih alamat memori itu sendiri? Di pengertian pointer tadi disinggung ya. Jadi, untuk lebih mudahnya memahami alamat memori itu di sini ada gambar yang di dalamnya itu kita membuat dua variabel, yakni umur dan tinggi. Kemudian kedua variabel ini itu punya alamat memori masing-masing. Variabel umur alamat memorinya adalah 001, sedangkan tinggi alamat memorinya 002, dan seterusnya. Pokoknya setiap kita membuat variabel pasti akan punya alamat memori. Nah, untuk melihat alamat memori yang digunakan pada variabel ini, kita bisa pakai simbol dan atau yang biasa disebut empasis. Untuk lebih mudahnya, saya akan menjelaskan pointer ini dan cara penggunaannya itu diimplementasi pada bahasa C++. Kita masuk ke sintaknya. Nah, di sini saya sudah membuat sintak tentang pointer di bahasa C++. Di sini pertama-tama itu kita membuat variabelnya dulu. Ya, di sini ada variabel A dan B dengan tipe data integer dan nilai si A itu 30, kemudian nilai B itu 40. Nah, di sini kemudian ada mencetak alamat memori variabel. Nah, kan tadi itu dibahas tuh, tadi di PPT itu, apa sih alamat memori itu? Nah, alamat memori tadi itu, alamat memori itu, jadi gimana ya? Di setiap variabel itu pasti mempunyai alamat memori. Contohnya, untuk mencetak sebuah alamat memori dari variabel itu seperti ini. Jadi kita menggunakan sintaks out itu untuk menampilkan ya untuk output. Kemudian di dalamnya itu ada alamat memori variabel A dan alamat memori variabel B. Nah, untuk mengetahui nilai alamat memori dari sebuah variabel itu, kita menambahkan simbol empasis ini sebelum nama variabelnya. Jadi contohnya di sini kan nama variabelnya itu A dan B. Nah, untuk memanggil alamat memorinya itu kita menuliskan simbol empasis di depan variabelnya. Jadi empasis A dan empasis B. Kemudian di sini itu ada cara untuk membuat pointer. Nah, untuk membuat pointer sendiri itu mudah ya. Jadi kita ketikkan tipe datanya terlebih dahulu. Contohnya di sini itu tipe datanya integer. Kemudian di sini ada bintang pointer A. Nah, untuk membuat pointer itu menggunakan simbol bintang sebelum nama pointernya. Jadi simbol bintang kemudian diikuti nama pointernya apa. Nah, di sini itu saya memberi nama pointernya itu pointer underscore A atau pointer A dengan nilainya itu empasis A. Jadi si nilai pointer A ini itu isinya alamat memori variabel A. Kemudian sama yang di bawahnya juga cara membuat pointer itu kan tadi tipe data dulu apa integer misalnya. Kemudian diikuti simbol bintang, kemudian diikuti nama pointernya itu sendiri. Kemudian isi dari si pointer B ini itu ada si alamat memori variabel B. Cara penulisannya itu empasis B. Nah, kan tadi udah dijelasin ya tadi di atas di sini itu bagaimana cara memanggil alamat memori dari sebuah variabel. Nah, di sini itu ada juga cara mencetak referensi alamat memori pointer. Contohnya, di sini ada cout, kemudian ada referensi alamat memori pointer A. Jadi, si nilai dari pointer ini tuh apa sih? Nah, gitu. Jadi di sini tuh pointer A, otomatis si nilai dari pointer A itu tuh alamat memori variabel A karena di sini empasis A. Sama juga yang bawahnya ini yang manggil itu. Jadi nilai si
pointer. PPB itu isinya alamat memori variabel B. Nah, kemudian di situ mencetak alamat memori pointer maksudnya apa? Jadi kan pointer itu tuh termasuk variabel juga. Nah, dia juga memiliki alamat memori. Cara manggilnya itu sama kayak manggil variabel biasa. Jadi di sini tuh tinggal kita tulis alamat memori pointer A. Kemudian cara manggilnya itu sama. Jadi menggunakan empasis. Jadi sebelum nama variabelnya itu ada empasisnya terlebih dahulu. Kemudian contoh penggunaan pointer dalam C++ itu kayak gini. Jadi kita bisa mengubah data variabel A menggunakan atau dari pointer. Contohnya gimana nih? Nih kita lihat. Ada cout, kemudian ada nilai A sebelum diubah, kita manggil si variabel A. Jadi kan nilai A sebelumnya itu tadi 30 ya. Nah, kemudian di sini ada cara pemanggilan pointer. Caranya tinggal panggil namanya aja tapi diikuti tanda bintang. Kemudian kita ubah di sini si pointer A itu isinya 20. Nah, otomatis si nilai A itu udah diubah menjadi 20 dari asalnya 30 menjadi 20. Jadi kita itu nggak usah nulis variabel A lagi untuk mengubah nilai. Jadi tinggal ketikkan pointer yang tadi kita buat yang menampung alamat memori si A itu kemudian isikan dengan nilai 20. Nah, kayak gitu. Untuk lebih mudahnya kita coba run programnya. Nah, di sini kan tadi ada nih. Nah, ini tuh alamat memori variabel A dan B ini tuh contoh mencetak alamat memori variabel dengan menggunakan simbol empasis kemudian diikuti nama variabelnya. Jadi 0x 6ff e0c ini tuh alamat memori dari sebuah variabel. Nah, ini tuh alamat memori variabel A dan yang ini tuh alamat memori variabel B. Kemudian tadi kan kita bicara tentang mencetak referensi alamat memori pointer atau si nilai pointer itu sendiri. Itu tuh isinya apa kan tadi? Nah, referensi alamat memori pointer A itu sama kayak yang tadi di sini tuh. Kayak alamat memori variabel A, alamat memori variabel B, nilainya sama. Tapi kita tuh di sini memanggil alamat memorinya menggunakan pointer. Nah, kemudian di bawahnya itu ada alamat memori pointer A dan alamat memori pointer B dengan nilai yang berbeda dari variabel A maupun B. Jadi karena si pointer ini itu sebuah variabel, otomatis dia itu punya alamat memorinya sendiri. Jadi dia itu alamat memori yang menampung alamat memori. Seperti gitulah kalau dianalogikannya. Kemudian di sini tuh ada contoh penggunaan pointer. Nah, di sini itu kan tadi nilai A sebelum diubah itu nilainya 30 ya, di sini itu 30. Kemudian ketika kita menggunakan si pointer kemudian di pointer A itu nilainya kita ubah 20. Waktu dipanggil lagi dia nilai A-nya sesudah diubah menjadi 20. Untuk lebih mudahnya kita contohnya kayak gini. Si variabel A kita isikan misalnya 10 ya. 10. Kemudian ini mau diubah nih, tapi kita mengubahnya itu menggunakan pointer menjadi 5 misalnya. Nah, kita save, kemudian kita run. Nah, jadi seperti ini. Tuh nilai A sebelum diubah 10 ketika kita menggunakan pointer itu dan diubah nilainya jadi 5, kita mengisikan 5 di pointernya itu nilai A-nya jadi berubah menjadi 5. Nah, jadi ini tuh salah satu contoh penggunaan pointer dalam C++. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu kita menjelaskan tentang pointer. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.